Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian teman-teman. Selamat datang di webinar ke-18, episode 18 dari Media Academy, di mana pada hari ini, hari Kamis, tepatnya tanggal 3 September, kita bisa berkumpul dengan sehat, insya Allah semua sehat, dengan wajah-wajah ceria, dan terima kasih kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang sudah sangat menantikan mungkin diskusi kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, Media Academy sebagai sebuah institusi pendidikan di bawah Media Group News selalu mencoba untuk hadir dan menghadirkan topik-topik menarik, tentu saja yang bisa berguna bagi seluruh peserta maupun peminat pendidikan di Indonesia. Tapi untuk jauh lebih dekat dan mengenal bagaimana Media Academy, mungkin kita sama-sama saksikan video profil berikut ini. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Selamat siang, kembali kita berkumpul di webinar Media Academy episode ke-18. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Dan hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang dengan tema ataupun topik kita yang sangat hangat pada saat ini ya, khususnya ya, karena memang situasi kondisi pandemi ini pasti menimbulkan krisis, baik itu kecil ataupun besar di depan kita semua. Dan the role of PR in crisis management akan menjadi tema kita pada siang hari ini, dan saya mohon izin dulu ini membacakan CV narasumber yang sungguh-sungguh panjang, tapi saya pesan-pesan jangan semuanya, karena luar biasa ini. Kalau yang sudah kenal dengan Mbak Nia ya, kita sudah kenal dengan Mbak Nia, Dr. Nia Sarinastiti, ME IAPR, dan beliau juga adalah Dewan Pakar Perhumas, salah satu asosiasi kehumasan yang sudah lama di Indonesia, dan beliau sudah berpengalaman profesional, pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang PR, komunikasi, dan stakeholder engagement. Lalu juga pernah bekerja di beberapa perusahaan, memulai karirnya di tahun 98 hingga 2003 sebagai Markom Senior Manager di Accenture. Lalu juga membantu di World Bank, khususnya untuk fund untuk Aceh Nias, Java Reconstruction Fund di 2007 sampai 2009. Lalu Mbak Nia juga aktif atau bertindak sebagai Special Assistant
to the Country Director World Bank Indonesia di 2009 sampai 2011, lalu di Donggi Senoro LNG di 2011 sampai 2013, dan 2013 hingga saat ini sebagai Marketing and Communication Director Accenture Indonesia. Dan Mbak Nia, kita tahu sangat sering sekali bertindak sebagai pengajar, dan kita tahu beliau sudah sebagai permanent lecturer sejak 2009 di Atmajaya School of Communications, dan juga di Universitas Indonesia sejak 2015 mengajar International Program di Communication Studies. Nah, kalau saya sedikit bicara ini, kalau education background panjang lebar sekali Mbak Nia, tapi saya izin ya Mbak, nggak apa-apa ya, karena beliau juga adalah postdoctoral untuk di University of Southern California, Center for the Digital Future, kemudian Doctor of Philosophy, Communication Department, University of Indonesia, MA, School of Journalism and Mass Communication, University of Colorado di USA, dan juga beliau ada lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan berikan waktu untuk Mbak Nia memberikan paparan kurang lebih selama 20 menit. Nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta, teman-teman, ingin bertanya, silakan sampaikan melalui chat room, dan saya akan bacakan pertanyaannya untuk dijawab secara langsung oleh Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. It's a pleasure to be able to provide sedikit knowledge dari saya. Kali ini, walaupun tadi dibacakan sangat panjang lebar CV-nya, terima kasih Mbak Heni sudah memaparkan, tapi saya kapasitas kali ini adalah sebagai perhumas. Jadi di sana saya adalah Dewan Pakar untuk perhumas. Nah, seperti ini, seragamnya keren ya. Kemudian ini adalah materi yang sebetulnya disampaikan pada saat kita melakukan akreditasi untuk public relations, Indonesian Accredited Public Relations, ya, ataupun mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi. Jadi ini sekalian promosi ya buat perhumas. Apa yang akan saya sampaikan itu adalah hanya sebagian kecil dari materi untuk akreditasi, tapi akan saya sampaikan lebih banyak pada apa yang menjadi pengalaman-pengalaman saya mengatasi suatu krisis. Nah, sedikit latar belakang saja. Tadi sebagian saya sebetulnya tidak menghadapi banyak krisis, bisa dihitung dengan jari. Tapi apa yang akan saya sampaikan adalah fenomena krisis itu banyak kan memang terjadi pada industri sumber daya alam, ya, apalagi seperti mining, forestry, energi, gitu ya. Nanti saya akan share mengenai hal itu, termasuk juga, tapi tidak berarti hanya resources industri saja yang rentan terhadap krisis. Industri jasa juga bisa alami, mungkin skalanya berbeda, kasusnya juga mungkin sedikit lebih ringan dibandingkan kalau misalnya sumber daya alam, apalagi terkait dengan extractive industries itu. Dan juga akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang dialami pada saat pandemi sekarang ini. Perusahaan berada di apa saya bilangnya sebagai harus bagaimana mengimbangkan diri antara kepentingan bisnisnya, kepentingan masyarakat, ya, dan apa saja faktor-faktor yang harus dihadapi. Nah, itu sedikit sekilas apa yang akan saya paparkan pada hari ini. Oke. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sesuatu hal yang sederhana untuk memberikan semacam payung, ya, bahwa kalau kita itu public relations, apa sih sebetulnya peranan kita di dalam perusahaan? Biasanya kita berusaha untuk menghindari bahwa krisis itu terjadi sebetulnya, ya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa nggak mungkin krisis seperti itu akan terjadi pada kita. Namun ternyata buktinya pandemi ini merupakan krisis untuk semua segala bidang industri maupun pemerintahan dan bahkan masyarakat sendiri, ya. Jadi suatu krisis itu terjadi bila kita berusaha untuk menutupi kabar
berita buruk, ya sekecil apapun, dan tidak siap untuk menghadapi hal itu. Ya, apakah kebakaran di perusahaan, apakah ada pencurian, ya bahkan baru-baru ini ada kalau tidak aware terhadap masalah sosial, ya baru saja saya baca mengenai ada gerbekan terhadap pesta-pesta pada saat seperti ini gitu ya. Jadi hiding bad news and not prepare for it. Terus yang kedua adalah slow response. Kapan kejadiannya baru ditanggapi sekian jam hari, ya bukan jam, sekian hari gitu ya. Dan ternyata justru orang tahunya lebih dulu dari pihak lain, bukan dari perusahaan. Jadi semakin tidak enak. Yang kedua adalah finger pointing. Oh, ini salahmu, ini salahku. Dan itu biasanya karena di dalam organisasi ada konflik internal, akhirnya mungkin terjadi kebocoran juga. Dan berikutnya adalah ignore warning signals. Artinya, kita sudah tahu gejala-gejala apa yang akan terjadi, namun merasa bahwa oh itu biasa, itu sering terjadi, ya pernah kita alami, tapi tidak melakukan pengecekan apakah benar itu memang hanya sampai sekian, karena kalau udah biasa mengalami hal itu. Nah, padahal yang biasa itu belum tentu yang selama ini dihadapi. Ya, hal-hal kecil misalnya kok monitor kebakarannya nggak gerak ya, misalnya seperti itu. Cultural differences, dan ini sering kita hadapi pada saat misalnya suatu organisasi merger ya atau diakuisisi, mereka tidak siap sehingga menimbulkan krisis, tidak ada kepuasan dari para karyawannya. Ya, atau misalnya seseorang CEO yang mungkin berasal dari tempat lain, bukan hanya negaranya tapi bisa perusahaan jenis lain, ya yang merasa memang sudah jago, namun ternyata gaya komunikasinya ataupun cara menyampaikan leadership style-nya sangat berbeda. Kemudian ya, tentu saja yang terakhir adalah tidak ada plans untuk crisis. Jadi kalau dalam satu crisis, kita tidak bisa mengatakan it will never happen to me. Tidak akan mungkin terjadi pada perusahaan saya atau bahkan pada diri saya, ya. Kalau kita adalah pekerja individu. Tapi kalau kita tidak merencanakan, pasti kalau misalnya terjadi sesuatu pada diri Anda tidak disiapkan, maka akan mengalami pengelolaan krisisnya tidak akan secepat bila mana sudah merencanakan. Oke, next. Nah, dampak krisis adalah tentu saja negatif, ya, karena bisa jadi karena kalau kita tidak siap, internal communication failure itu akan terjadi, di mana para karyawan merasa risau, merasa tidak organisasi tidak siap menghadapinya, ya jadi tidak bisa mendukung organisasi secara penuh. Kedua, tentu saja damage organizational reputation, artinya bahwa bila terjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditangani dengan baik, pasti ada reputasi yang akan terjadi, ya setitik nila, susu sebelenggak, ya jadi intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian lowering customer trust, jadi kalau kita tidak bisa melakukan pengelolaan krisis itu dengan baik, maka kemungkinan orang juga sedikit enggan untuk menyampaikan untuk tetap menjadi loyal, ya. Misalnya kita ketakutan bagaimana, pesawat jatuh adalah sebuah musibah, ya itu adalah suatu krisis. Namun bila mana tidak ditangani dengan baik, kemungkinan orang juga akan ragu bahwa ini adalah terkait dengan maintenance. Wah, kalau gitu kan saya gimana kalau naik pesawat gitu ya. Kalau ada kesiapan, berarti kemungkinan besar mereka akan merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang jarang sekali terjadi, ya, bahwa kamu telah melakukan A, B, C, D, E, nah trust-nya akan baik. Balik lagi, karena internal communication failure, maka employee demotivation itu akan terjadi, ya, sehingga otomatis kinerjanya juga tidak baik. Nah, dari sudut positifnya, kita jadi tahu sebetulnya. Jadi pada suatu krisis pasti ada suatu kesempatan, ya. When there is a crisis, there is an opportunity. Jadi intinya adalah kesempatan untuk bisa memperbaiki permasalahan yang ada dalam organisasi. Kemudian tentu saja bagaimana kita bisa mengelola suatu perubahan yang harus terjadi. Jadi change management skills kita semakin tinggi.
tentu saja ada suatu strategi yang bisa kita mendapatkan competitive advantage. Ya. Kalau kita lihat persaingan antara online transportation gitu kan, itu kan sekarang mereka harus bagaimana bisa merubah strategi dalam kondisi seperti ini supaya tetap beroperasi. Kemudian tentu saja ada suatu opportunities for growth, di mana sebetulnya itu mengisi suatu kegiatan yang sebelumnya tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini saya menggunakan bisnisnya sebetulnya adalah hal yang sangat sederhana, menggunakan bukunya Robin Cohn, yaitu Role of Public Relations dalam mengatasi krisis, ya, namanya The PR Crisis Bible bukunya. Dan ini adalah buku sebenarnya cukup lama, tapi ya krisis kan sebetulnya kurang lebih bagaimana reaksi kita menghadapi krisis itu kurang lebih sama. Jadi yang penting yang harus kita hadapi adalah rules of response. Kemudian think things through, dipikir dahulu, jangan terlalu cepat-cepat, get feedback sama cool off. Nah, secara sekilas saya akan menyampaikan rules of response itu apa. Itu adalah kita bagaimana kita harus melakukan respons. Kita melihat victims-nya ada atau tidak, jadi korbannya ada atau tidak. Kemudian responsible action-nya apa yang harus kita lakukan. Tentu saja sebagai orang komunikasi ke siapa saja, apa saja yang harus kita persiapkan, dan updates, ya, tentu saja termasuk updates yang harus dilakukan. Tidak berarti kita sekali berkomunikasi udah dianggap selesai, tidak. Tapi kita membuat rules of response itu terkait dengan SOP-nya. Bila terjadi suatu krisis, kita harus memikirkan who-nya siapa, buat apa yang kita lakukan, ya 5W1H lah kurang lebih. How, kemudian kenapa kita harus melakukan itu. Nah, yang kedua adalah think things through, dipikir. Artinya kita tidak bisa reaktif. Respons kita itu berarti memang kalau kita punya plan, berarti sudah think things through. Jadi merencanakan bila mana kejadian seperti ini, apa yang harus kita lakukan, kemudian dipikirkan dengan baik implikasinya. Apakah keputusan yang dibuat oleh suatu perusahaan itu dampaknya kepada siapa saja. Jadi dipikirkan, intinya jangan gegabah. Ya. Memang kalau krisis didiamkan juga tidak baik, tapi intinya dipikirkan. Jadi kadang-kadang kita harus mundur selangkah untuk bisa memberikan respons yang terbaik. Kemudian get feedback. Kadang-kadang perusahaan itu karena, saya sudah punya SOP, saya sudah punya cara-caranya, tapi kadang lupa, bener nggak ya, saya cek dulu deh dengan stakeholder saya, apakah itu dengan pemerintah, apakah itu dengan masyarakatnya aja sendiri. Ya, kalau misalnya kita adalah sebuah pabrik, lingkungan kita itu seperti apa, jangan sampai kita bertindak, ternyata mereka tidak menginginkan hal itu. Jadi, get feedback sebelum kita betul-betul menjalankan program PR kita. Nah, yang terakhir ini adalah cool off. Cool off itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Misalnya kita harus bisa, kita biasanya gini, kejadian nih, gitu kan, kemudian, harus gini nih, harus gini ya. Jadi panik sendiri. Padahal kan, kalau kita memang ingin think things through, kita harus bisa ambil nafas, kita melihat apa saja sebetulnya yang bisa, kita harus tenang dulu, ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, nanti ambil nafas, ya. Jadi kurang lebih kita harus cooling off, dan bisa lagi cooling off itu bisa dilakukan jangan sendiri, dilakukan bersama-sama, misalnya dengan manajemen ataupun dengan para stakeholders tadi pada saat memperoleh feedback yang diinginkan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah saya ngambil contoh kasus Busang. Ini mungkin para peserta ada beberapa yang belum lahir, ya, kalau para millennials. Ini kejadian di tahun 2016, ya. 2016 Busang, media-media menyatakan emas tapi pepesan kosong, ya, nggak ada isinya. Bagi yang masih ingat, ini buku pernah dibuat oleh
almarhum, kok siapa ya, aku tiba-tiba lupa nama, yang bilang maknyus itu. Kemudian baru sekitar 2 tahun lalu dibuatkan sebuah movie namanya Gold, ya. Yang main sih keren, McConaughey gitu ya. Sayangnya saya tidak ikut main, nggak ada tokoh saya tuh di film itu. Ya karena apa? Karena PR tidak selalu harus ada di depan layar, ya. Kita ada di belakang layar. Jadi tidak apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Busang adalah diumumkan oleh BRIEX, sebuah perusahaan bukan eksplorasi dari Kanada, dan mereka mengumumkan telah menemukan emas, gitu ya, berdasarkan masukan dari sebuah feasibility dari pertambangan, ya. Dan itu karena mereka sekaligus mencari, biasanya kalau di Amerika itu mereka baru berdiri, mereka bisa menunjukkan kemampuan untuk produktivitas, bisa ke publik. Jadi dengan pengumuman itu langsung sahamnya meningkat, ya. Dan ini pun seperti halnya di Enron, karena mengumumkan suatu penemuan sahamnya langsung meningkat. Nah, pada saat tertarik untuk dibeli oleh perusahaan yang juga sudah beroperasi di Indonesia, yaitu Freeport. Jadi tertarik nih Freeport, tapi kan sebelumnya harus ada feasibility study nih. So, rule-nya adalah kita nggak boleh hide things. Nah, ternyata itu adalah dilambungkan penemuan itu, sehingga dari pihak Freeport sebenarnya udah mulai curiga, ya, bahwa ini ada terjadi sesuatu. Jadi terlanjur sudah meningkat itu harga sahamnya, tapi tiba-tiba yang menemukan, ya, kalau menemukan ahlinya namanya Guzman dari Filipina, itu tiba-tiba menghilang, gitu ya. Jadilah suatu krisis di mana dari BX-nya sendiri, saya nggak tidur itu, karena kan di Kanada kan bedanya 12 jam, ya. Bagaimana kita menghadapi media dan segala macam. Jadi membantu Freeport pada waktu itu untuk bisa melakukan aktivitas berhadapan dengan berbagai macam stakeholders. Jadi rules of response-nya apa? Kita nggak bisa mengatakan, wah iya nih BRIEX salah nih, ini apa, nggak bisa. Ya kita harus investigate dulu, apakah benar ya seperti itu. Kemudian kita communicate, apa saja aktivitas yang kita lakukan. Kemudian bagaimana pada waktu itu, ini tahun 1970, kok jadi salah tanggalnya sih saya. Intinya pada waktu itu belum ada internet sebagus sekarang, ya, tidak ada social media dan segala macam. Jadi teleponlah yang jadi komunikasi pertama, ya, 1996 maksud saya. Nah, jadi bolak-balik dan segala macam. Nah, think through-nya apa? Ya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Jadi kita harus, dari investigasi itu kita harus menyusun semacam urutan apa yang terjadi. Apa saja, apa kesalahan yang terjadi? Bagaimana kita harus menghubungi para stakeholders-nya? Karena stakeholders-nya termasuk juga secara tidak langsung adalah mereka yang membeli saham BRIEX, kan? Jadi kita harus menjelaskan hal itu. Get feedback-nya adalah tentu saja kita harus kerjasama dengan kementerian, pada waktu itu masih Kementerian Pertambangan, ya, bukan energi. Apa sebetulnya yang harus kita sampaikan, karena ini akhirnya menjadi suatu diplomatik juga, ya, diplomatic relations-nya bisa terkena, karena seolah-olah Indonesia membiarkan adanya pemalsuan ini. Jadi dari segala macam sudut. Nah, cooling off-nya itu adalah dengan bantuan media, bukan hanya media di Indonesia, tapi juga media di luar negeri, terutama mereka yang berurusan dengan saham, ya. Jadi bisnis Vancouver News, kemudian Canada, dari Kanada dan segala macam, bahkan termasuk Antara juga menjadi salah satu mitra untuk sangat membantu bagaimana merelay informasi-informasi yang terjadi. Itu yang case Busang, nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini yang karena sebagai
kalau kaitannya kembali pada UUD ya, ujung-ujungnya duit itu adalah apa yang terjadi di Busan, dan juga dengan Enron ya, itu merupakan suatu krisis tersendiri di mana pada waktu itu Arthur Andersen dengan Enron berkong kali kong gitu istilahnya untuk menaikkan, mengebus sahamnya dari Enron itu sendiri. Kurang lebih hampir mirip dengan kasus yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, kasus yang kedua, ini adalah what the media says, itu belum tentu adalah benar, gitu ya, it's not the case. Nah, ini adalah waktu itu saya kembali ke Accenture, waktu itu setelah dari Bank Dunia, kemudian ke Donggi Sinoro, saya ke Accenture. Krisis pertama saya adalah ini. Sebenarnya cuma sederhana saja sih. Luxembourg bantu kejahatan. Jadi ini adalah intinya terkait dengan pajak. Nah, penggelapan pajak lah kurang lebih. Accenture pada waktu itu cuma disebut sebagai bagian kecil dari artikel itu. Ya, kalau kita lihat di kolom nomor 5, mungkin nggak akan kebaca dari sini, di kolom nomor 5, perusahaan-perusahaan antara lain yang melakukan penggelapan pajak adalah Accenture, termasuk salah satu di antaranya. Kaget dong ya, apalagi Accenture adalah perusahaan global, sudah go public, any little news yang menyangkut hal negatif itu pasti akan menurunkan harga saham. Saya ditelepon, saya melaporkan hal ini, dan tentu saja padahal di negara lain tidak ada masalah ya, tapi kan kadang-kadang orang melakukan review kemudian menerjemahkannya. Ternyata memang ada kesalahan dari wartawan yang menuliskan bahwa itu telah melakukan penggelapan pajak. Ya. Padahal laporan dari Luxembourg report ini itu beberapa perusahaan yang sebaiknya dilihat apakah mereka melakukan penggelapan pajak. Jadi cara menyampaikan berita sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya tercantum di dalam laporan. Nah, communicating rules of response pertama adalah communicate with management, tentu saja. Ya, ini kita menghadapi hal ini, kita akan melakukan apa, kemudian kita melakukan, tentu saja pada waktu itu saya melakukan conduct desktop research. Jadi karena di sini search engine kita sudah bagus pada tahun 2015 ini, mudah untuk dilakukan search engine. Jadi pada waktu itu saya mengumpulkan dulu informasi-informasi yang ada, baru think takes through. Apakah kita kira ini yang nulis berita nggak kelihatan siapa, tapi mungkin dari formatnya tahu, saya nggak akan menyebut. Apakah mereka akan terima bila kami mengatakan tidak benar cara penulisannya, kan? Kemudian apa yang sebetulnya kita inginkan. Jadi kita buatkan dulu cara-caranya. Jangan langsung ke mereka, nih kalian nulisnya salah nih, bener nih, nggak bisa. Jadi we have to write it down, dituliskan dengan baik, secara runut ya, kayak bikin skenario lah, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Ya, semua dihubungin dari desk-nya gitu. Kita nggak mau langsung ke pemretnya dulu. Karena kalau langsung ke pemret kan seolah-olah kita sok kenal gitu semacamnya. Jadi kita dari bawah dulu ke reporternya, ke ini segala macam, akhirnya sampai juga kepada Pemret, tapi dari bawah dulu. Kita diskusikan, kita mengatakan bahwa sebetulnya tidak salah ya, bahwa memang ini ada kejadian, ada Luxembourg report ini menunjukkan bahwa negara Luxembourg membantu kejahatan pajak. Namun ada satu konteks yang salah dan kita minta untuk dilakukan revisi. Dia bilang kita ceritanya nggak bisa direvisi. Ini kan ada versi online, ada versi versi online sama versi cetak ya. Kita nggak minta untuk dilakukan revisi beritanya, kita hanya minta kalau bisa disebutkan aja supaya kita bisa pergunakan untuk mengembalikan kepada Stock Exchange Commission ya, Bapepamnya di sinilah, supaya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pengakuan dari media mereka melakukan kesalahan, bukan kita yang melakukan kesalahan. Nah, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih cukup lama sebetulnya, karena negosiasi dengan medianya 3 hari ya, sehingga akhirnya terbit. Itu bagi saya lama, karena biasanya kalau kita ketemu hari itu kalau bisa besok dimuat, tapi paling tidak
jadi agak sedikit volatile juga pada waktu itu, harga sahamnya sempat anjlok secara menyeluruh ya, karena ternyata berita ini juga ada nama kita walaupun cara penulisannya berbeda. Nah, feedbacknya apa? Kita minta tolong kepada media itu kalau ada apa-apa, sebenarnya kita nggak keberatan kok untuk memberikan pendapat. Ya biasanya kalau ada begini kan suka, jadi agak defensif sih dari medianya. Kan kadang-kadang pada nggak mau ini, no comment gitu. Enggak, kalau di Accenture nggak ada istilah no comment, we need to comment. Karena kalau enggak, ya ini kejadiannya kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah apa yang kita pelajari. Nggak ada cooling off karena ya intinya kan harus cepat bergerak dan kita tahu siapa saja yang harus dihubungin, asal-usulnya dari mana. Oke, case ketiga, ini saya udah melebihi waktu. Case 3 adalah sekarang ini, pandemic response. Ini yang saya cerita sedikit apa yang dilakukan oleh Accenture saja, karena ini yang betul-betul kekinian yang saat ini terjadi. The rules of response. Pada waktu, karena sebagai perusahaan global tentu saja kita ada di mana-mana. Ya, dan tentu saja kita ada di mana pertama kali pandemi COVID-19 ini terjadi, yaitu di Cina. Pada waktu di Cina itu, kita pada bulan Desember, karena pas libur ya, pada bulan Desember itu melakukan review, ini bakal merebak nih sepertinya, karena satu kota sudah tutup, ya. Dan namanya virus, itu kan kita tidak tahu. Akhirnya di Cina itu sendiri menjadi semacam case study ya bagi kita secara global apa yang dilakukan. Jadi di situ kita sendiri kalau Wuhannya sudah tertutup, sudah kena, akhirnya office kita di Beijing dan Shanghai itu udah lockdown sendiri. Ya, jadi semua sudah work from home, nggak boleh ke kantor sama sekali, and menentukan bahwa hanya critical work yang betul-betul harus ada di klien itu datang dan bergantian. Tentu saja safety is most, jadi kita menyiapkan apa saja perangkat yang harus dipergunakan oleh tim kita. Jadi rules of response-nya itu yang Gina menjadi semacam benchmark bagaimana kita harus bertindak di negara lain. Prioritas kita adalah the safety of our employees and our clients, ya. Dan policy yang ada apakah memungkinkan untuk kita mendukung program seperti itu. Di Indonesia, di saat orang-orang kita baru mungkin mengatakan, oh ini baru ketemu nih di Indonesia, itu kan bulan Maret ya. Di Jakarta, kantor Accenture itu dari bulan Februari udah mengatakan, Anda karena ini kita tidak tahu akan sampai di Jakarta kapan, sebaiknya kita preventif, ya. Jadi tidak boleh mengadakan pertemuan lebih dari 30 orang, itu di bulan Januari. Di bulan Februari tidak boleh melakukan pertemuan lebih dari 10 orang. Di bulan Maret work from home semuanya. Ada beberapa klien yang bilang, nggak bisa nih semua harus seperti ini. Iya, kita akan bantu Anda, tapi kita harus dari rumah dulu, make sure everybody is safe, baru kita melihat caranya bagaimana untuk bisa membantu Anda. Ya. Dan intinya, balik lagi, think things through, gitu ya. How do we react to the situation, bagaimana, apakah kita melakukan marketing nggak sih pada waktu kegiatan seperti ini? Bagaimana sih sebenarnya kita bisa terlibat di dalam suatu kegiatan-kegiatan klien kita supaya mereka merasa aman ya, menghasilkan suatu impact tersendiri, tetap bisa berproduksi ya, dan apakah kita menggunakan social media atau tidak ya. Feedbacknya tentu saja dari employee sendiri dan dari shareholders, karena mereka mengatakan, waduh kita dirumahkan nih, kita tetap terima gaji nggak ya, kita bakal di PHK nggak ya, dan sebagainya seperti itu. So assurance kepada employees kita adalah tidak ada PHK, kita akan memastikan Anda bisa bekerja dari rumah, kita membantu klien kita untuk bisa tetap juga bekerja supaya kita masih bisa bekerja, ya. Dan bagaimana shareholders kita itu merasa aman, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu, kita sempat sahamnya sudah turun, ya, karena semua kondisi memang tidak baik, tapi itu turun saham kita hanya 10%, jadi sangat sedikit sekali. Dan akhirnya sekarang kembali, malah lebih tinggi dari yang sebelum pandemi terjadi. Why? Karena kita bisa mengatasi
bereaksi dengan krisis ini dengan baik. Cooling off-nya bagaimana? Kita bayangin ya, setiap hari saya berhadapan dengan layar, bisa lebih dari 10 jam sehari. Cooling off-nya adalah balik lagi pada konsep-konsep internal communication kita adalah truly human. Kita harus mengingat bahwa we are a person with the heart, body, mind, and soul. Jadi hal-hal itulah bagaimana kita bisa menggunakan 4 prinsip itu di dalam kita bekerja dan benar-benar memperhatikan mental well-being kita. Nah, terkait social media, kita tidak melakukan semua melalui harus scrutinized by global COVID-19 team. Jadi apapun yang termasuk masuk di website kita sejak bulan Maret itu sudah ter-scrutinize supaya tidak menunjukkan bahwa kita sedang bergembira. Ya, kita harus menunjukkan bahwa memang kita memiliki compassion terhadap kondisi seperti ini. Kita harus menunjukkan apa yang bisa kita bantu dan kita dukung. Jadi sangat dibatasi. Jadi ini next contohnya adalah kita untuk membantu klien impact on strategy itu apa yang terjadi. Nah sekarang ini saya memberikan yang terkini, the journey to recovery and reinvention. Jadi intinya kita tidak boleh hanya berdiam diri, produktivitas harus tetap jalan. Ya, jadi bagaimana kita harus mengelola performance, bagaimana kita bisa tetap manfaatkan teknologi yang ada untuk bisa reach out to our customers ya, apalagi kalau kita misalnya retail yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi ini adalah cerita krisis, beda-beda industri, kemudian beda cara, skalanya juga sangat berbeda. Semoga memberikan arahan atau misalnya bagaimana kita harus menghadapi suatu krisis dengan 4 hal yang sangat sederhana. Rules of response kita itu apa, think things through, kemudian kita get feedback-nya bagaimana, dan bagaimana kita bisa melakukan cooling off-nya. Itu dulu Mbak Heni, terima kasih atas kesempatan untuk saya. Iya, terima kasih Mbak Nia, luar biasa kita mendengarkan paparannya yang nggak apa-apa Mbak, panjang tetapi jelas begitu ya, dan memang apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nia mungkin berguna juga bagi kita semua, karena memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatroom Mbak Nia, jadi kita langsung akan diskusi ya. Oke, ini ada yang pertama. Oh iya, ternyata lama ya saya ya. Nggak apa-apa, kita senang sekali malah dengarnya kok. Oke, jadi ini dari Mbak Margareta Eka, kebetulan beliau adalah Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulung Agung. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang tepat bagi pihak pemerintah, terutama di saat pandemi seperti saat ini, saat trust masyarakat mulai menurun. Mungkin ada masukan atau input untuk Mbak Margareta Eka dari Mbak Nia. Silakan Mbak. Peran PR, balik lagi ya ke PR, sepertinya memang ini adalah masalah klise yang saya hadapi sejak saya baru turun ke bidang public relations, adalah kita sendiri bagaimana berkoordinasi dengan atasan kita, atau berkoordinasi dengan manajemen dalam hal pemerintah, adalah bupatinya dan aparatnya gitu ya. Nah, trust masyarakat menurun kepada siapa gitu kan? Sebetulnya kan harusnya konsistensi pesan, kemudian kalau seperti ini kan bukan hanya pesannya saja ya, tapi apa sebetulnya implikasinya kepada masyarakat bila mana mereka tidak melakukan apa yang sebetulnya sudah menjadi tataran ya atau aturannya ya, governance-nya. Misalnya pakai masker. Kita mengatakan ayo semua pakai masker. Ya. Satu, apakah pejabatnya yang meminta pakai masker juga menggunakan masker dengan benar ya. Kemudian kalau kita lihat kan masker kan dipakai terus suka pada diturunin tuh di sini, padahal itu malah justru menimbulkan banyak bakteri lagi gitu kan. Kemudian lebih baik dilepas kalau memang harus bicara atau pakai. Intinya gitu. Kalau Anda meminta masyarakat Anda untuk melakukan sesuatu, Anda juga harus menjadi contoh. Kalau Anda tidak memberikan, tidak berarti saya tidak tahu ya Mbak Mbak Margareta kalau misalnya mereka melakukan atau tidak, tapi ini contoh aja bahwa walk the talk
ya Anda menjalankan apa yang Anda sampaikan. Sehingga itu kalau mendikan, oh iya bupati saya seperti itu, berarti saya akan ikuti. Dan jajaran pemerintahnya seperti itu. Jangan sampai jaga jarak. Anda meminta mereka jaga jarak, tapi rapat masih dilakukan deket-deket, kemudian ada malah pergi ke hotel untuk rapat gitu ya misalnya. Jadi masyarakat juga akan kenapa saya harus melakukan kalau pemerintahnya juga tidak melakukan hal itu. Kemudian kalau memang harus memberikan semacam stake ya, di mana ada denda dan segala macam, dia jalankan. Gitu. Bagaimana bisa berkoordinasi dengan aparat yang memang bisa memberlakukan denda itu. Hal kecil saja, di RW di tempat saya tinggal, itu setiap hari sore, biasanya kan kalau sore pada suka main-main, kan anak udah selesai sekolah, udah kelas sekolah selesai, kemudian orang tua sudah pulang, suka jalan-jalan, olahraga gitu ya. Itu yang ada loh yang nggak pakai masker. Itu sama aparat setempat ya, mereka disuruh push up, berhentiin motornya, suruh berhenti, ya, diingetin bahwa Pak, ini obatnya sebenarnya sangat sederhana untuk semua sembuh atau misalnya tidak terkena pakai masker seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang penting dilakukan sebetulnya. Jadi tunjukkan apa yang sebetulnya menjadi kebijakan dari pemerintah dan stay with it. Menjawab nggak ya? Semoga menjawab sih. Intinya pemerintah itu adalah the highest authority, dan the highest authority harus bisa menunjukkan bahwa memang itu hal yang diterapkan. Iya, nah lanjut ya Mbak Nia ya, dari Mas Kabul Hartono, Pak Kabul Hartono ini bertanya tentang reputation management. Hal utama apa yang perlu diperhatikan, misal kepercayaan publik terhadap suatu institusi harus think things through, tetapi sosmednya cepat gitu loh. Jadi gimana cara memanagenya? Harus berpikir, tetapi kadang-kadang sosmed udah keduluan lebih cepat daripada apa yang harus dilakukan gitu. Gimana Mbak Nia? Ya, jadi ini antara manajemen harus think things through dulu, tetapi sosmednya mungkin dari berbagai pihak sudah terlanjur viral begitu. Jadi bagaimana sebuah institusi atau perusahaan itu menanggapi hal tersebut begitu Mbak? Ya, sosial media adalah fenomena yang memang unik sendiri, dan kalau saya balik lagi ke krisis yang Pak saya alami dulu, berbeda, nggak ada sama sekali. Nah, biasanya kalau misalnya things through itu kan ada sesuatu hal yang kita harus memilih pada implikasinya. Kalau kita sudah cepat, udah punya cara atau SOP bagaimana suatu krisis terjadi, menanggapi social media itu seperti apa. Ya langsung aja, nggak perlu nunggu lagi lah, ini udah jalan, udah ada nih kasusnya, kita langsung tangani ya Pak. Nggak usah dipikir lagi karena SOP-nya udah ada. Jadi intinya bagaimana menghadapi media sosial itu sudah disiapkan, terus kalau ini terjadi, langsung dijalankan, nggak usah diting-ting lagi karena udah dipersiapkan. Karena nggak ada, kita kan nggak pernah merencanakan krisis ya. I'm planning a crisis, nggak ada. Planning untuk mencegah supaya tidak terjadi krisis. Nah itu yang termasuk dari dari apa yang kita miliki. Oh ini kita bisa jalankan seperti ini. Nah bagusnya media sosial adalah kita bisa sekarang ini DM, ya kan, direct messaging. Jadi kasus sederhana aja sih, pada waktu Accenture waktu itu mengadakan acara lari pada saat hari ulang tahunnya ke-50, itu 2 tahun lalu, itu acara lari. Tentu saja Accenture kan bukan perusahaan I.O. ya, jadi kita hire I.O. untuk meminta untuk mengelola lari itu. Nah, I.O. itu tidak membayar kepada semua petugasnya, padahal kan Accenture sudah melakukan kewajibannya. Tapi orang itu protes, oh ini Accenture mengadakan lari, kita nggak dibayar. Itu krisis buat saya di media sosial. Nah, kita langsung dong tanya sama I.O.-nya, kita lihat. Ting-ting-nya oh ini I.O.-nya, jadi kita hubungi I.O.-nya, bener nggak belum dibayar? Iya belum Bu, karena kemarin ada kasus pribadi bla 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 lah. Oke, kita langsung DM orang yang menuliskan itu.
tolong Mbak, ini kita coba membantuin ya, tolong bisa datang nggak? Nanti kita kumpulkan berdua. Dia langsung jawab, iya saya mau. Jadi think through-nya ya sebetulnya cepat aja, mudah aja. Ya, kita kumpulkan, kemudian akhirnya ya selesai. Kemudian mereka bikin perjanjian sendiri, terus apa yang sudah dia tulis itu dia bilang, ya terima kasih ya, Accenture udah bantu. So, akhirnya bagus juga buat kita, karena kita membantu mereka, maaf telah menciptakan salah paham dan sebagainya. Jadi kurang, ya ini kan media sosialnya itu, dia sering komplain sama IO-nya, terus kita diam aja. Ya pasti kita akan kena terus kan. Jadi memang harus cepat juga membantu orang lain mengatasi masalah yang sebenarnya bukan masalah kita secara langsung, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga kan nama Accenture juga disebut-sebut ya, Mbak Nia, walaupun ini IO-nya yang belum melakukan mungkin tanggung jawabnya kepada pihak lain begitu ya. Ini mungkin mirip dengan pertanyaan dari, mungkin ini sudah terjawab berarti ya untuk Mbak Litiarini Puspita Dewi. Ini mirip sih Mbak, jadi saya sudah skip dulu. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta Maharani. Ya, bagaimana caranya memahamkan kepada internal publik bahwa perusahaan dalam situasi krisis. Karena publik internal harus memiliki satu kata yang sama untuk menjelaskan ke masyarakat tentang situasi krisis. Ini dari Mbak Sinta. Jadi ya itu, internalnya juga harus punya kesamaan persepsi dari manajemen untuk menyampaikan apa yang terjadi dari sebuah perusahaan. Gitu. Ya, prinsip pertama komunikasi dalam organisasi adalah your main public. Your main public adalah internal. Jangan sampai mereka itu justru taunya dari orang lain. Kemudian bagaimana mereka bisa membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi pada waktu itu langsung pada waktu misalnya kejadian pandemi ini di Cina langsung mengatakan bahwa it is our deep regret that this is actually happening in part of the world, bla bla bla. Bahwa kita sebagai pimpinan mengatakan bahwa oke, semua calm, ya, bahwa kita akan mencari jalan terbaik untuk kepentingan kita bersama. Jadi kurang lebih statement itu umum, kemudian diturunkan kepada pimpinan di setiap negara, ya. Kemudian mereka mengadakan semacam pertemuan kecil, ya. Misalnya di Indonesia aja Accenture 1.000 orang, gitu kan. Kita bisa merangkul 1.000 orang, ya. Kita ngadain town hall itu kita rekam, kita sebarkan linknya kepada semua karyawan, kemudian kita taruh hasil dari itu di dalam portal internal kita supaya kalau mereka yang miss bisa tetap lihat. Kemudian tentu saja harus membuat hotline buat semua karyawan, ya. Termasuk hotline tadi yang terkait dengan cooling off. Bagaimana kalau kita sedang stres, itu kita ada hotline-nya dan ada tips-tips yang diberikan untuk secara internal. Jadi jangan sampai kejadian hotline itu terbuka, ditangani secara global sih memang, terbuka 24/7, dan juga kalau dalam waktu lokal ya semua tim pandemi tim COVID-19 ini ada juga bisa terlibat. Jadi kita ada grup sendiri yang mengelola itu untuk internal. But again, the most important adalah bahwa kita memiliki kesamaan dalam berkomunikasi, terutama pimpinannya, sehingga karyawannya juga bisa balik lagi nyaman dengan apa yang mereka hadapi. Betul Mbak. Baik, lanjut ke pertanyaan Mbak Stefani Carolina Wibowo. Bagaimana peran perusahaan bekerja sama dengan media untuk memberikan pemahaman publik agar kembali memiliki kepercayaan setelah adanya krisis? Jadi mungkin tips dari gaya bahasa atau cara tertentu menurut Mbak Nia, silahkan Mbak. Jadi kan ada juga peran perusahaan kerjasama dengan media-media tertentu begitu untuk kembali menimbulkan pemahaman publik untuk gain public trust lagi kepada perusahaan tersebut. Apakah itu bisa dilakukan oleh seorang PR? Bisa saja, karena kan media itu kan adalah bagian dari kita berkomunikasi kan. Tadi beragam channel bisa ditentukan. Nah, yang penting adalah apakah media itu yakin dengan apa yang Anda lakukan, ya. Kalau Anda bekerja sama dengan media hanya karena Anda satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan. Kalau Anda nggak mau bantu saya akan enggak semacam seperti itu. Balik lagi ya ke caranya. Apa implikasinya dari kerjasama itu? Kemudian
cara-cara apa yang bisa dilakukan. Memang harus disampaikan karena setiap media memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan readersnya kalau membaca atau videonya ya, dan itu harus duduk bersama. Sebetulnya setiap cara itu mungkin, dan harus ditentukan strategi komunikasinya itu seperti apa, dan nggak bisa semuanya diperlakukan dengan cara yang sama, kurang lebih seperti itu. Jadi kesannya ada bahasa yang harus dimunculkan adalah partnership sebagai vendor. Ya, kalau vendor kan biasanya karena kamu udah dibayar, gitu kan, bukan seperti itu. Tapi memberikan implikasi positif bagi yang mereka tuju, ya, masyarakat yang dituju. Betul. Ini sebagai media. Iya, betul. Itu sering sekali juga itu terjadi kok, Mbak Nia. Jadi karena kami media juga sangat terbuka kepada perusahaan-perusahaan atau institusi jika ingin bahasanya itu melakukan curhat gitu ya. Jadi memang kadang-kadang krisis di sebuah perusahaan atau institusi pasti terjadi, dan di media pun kami terbuka untuk menerima masukan ataupun mungkin bahasanya itu penjelasan, klarifikasi dari institusi ataupun pimpinan perusahaan tersebut. Jadi bukan berarti ini ada bahasanya tuh yang kayak tadi ya, dibayar enggak, media bayar akan bicara bagus atau baik, tidak, tetapi dari sisi partnership itu tadi, hubungan baik dengan media atau media relations itu bisa dilakukan oleh PR dengan melakukan itu tadi pendekatan, audiensi, dan jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Dan biasanya memang akan terbuka itu mana yang background information, of the record-nya, dan lain-lain. Tapi itu tadi hanya di dalam lingkup pembicaraan kita pada hari itu juga gitu. Nah, ini lanjut ada pertanyaan berikutnya Mbak Nia. Ini tentang ada beberapa nih, ada 3 lagi ya kurang lebih ya, karena waktu kita juga sudah sangat mendesak begitu. Ini dari Mbak Tri Anggra ini, bagaimana meyakinkan konsumen dengan situasi global pandemik saat ini bahwa market masih bertumbuh positif. Nah, ini meyakinkan konsumen karena gini, derasnya informasi di berbagai media sangat mempengaruhi daya beli konsumen. Jadi orang PR tuh mesti ngapain sih bicaranya kepada konsumen untuk meyakinkan bahwa ini dunia atau mungkin kondisi ini masih bisa positif nantinya gitu Mbak Nia. Susah-susah mudah ya. Jadi PR emang nggak gampang ya Mbak ya. Jadi emang nggak gampang karena kan kita harus mendampingi bagian marketing ya, kan ada marketing dalam komunikasi. Kita nggak bisa hard sell dalam situasi seperti ini. Kita melihat bahwa saat ini mungkin produk yang paling laris adalah masker, hand sanitizer, ya kan, gadgets yang bisa membuat kita tidak terlalu harus menyentuh ya. Face shield ya. Face shield sama ini sekarang elevator sekarang pakai otomatis tuh, scan tangan, bahkan parkir untuk perusahaan parkir aja sudah ya nggak megang gitu. Nah, intinya adalah akan positif kalau kita melihatnya kalau kepada customer kita adalah Anda masih pelanggan yang baik buat kita. Kita bisa membantu Anda misalnya membuat program-program yang juga membantu mereka, misalnya mereka harus beli tapi cicilan kayak, atau misalnya ada bonus-bonus tertentu yang bisa ini ya dan segala macam. Kalau kita lihat ya, kartu kredit sekarang menurunkan suku bunga supaya tetap orang ada economic crisis itu akan terjadi benar-benar, resesi akan terjadi kalau tidak ada purchasing power. Jadi kalau semua orang berhenti, ekonomi pasti berhenti untuk membeli, pasti semua berhenti ya. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan itu bisa tetap menumbuhkan purchasing parity, tapi memang sesuai dengan kondisi saat ini, gitu ya kan. Kalau istilahnya sekarang banyak yang muncul lah, we are in this together, ya. Gitu. Kondisi ini kita berada dalam kondisi yang sama. Mari kita gandeng tangan bagaimana bisa memberikan cara yang terbaik. Saya melihat misalnya perusahaan online itu berusaha untuk memprotek orang mereka supaya kita tetap mau bisa menggunakan kendaraannya ya, berbagai macam cara ya untuk reach out kepada customer tersebut. Jadi di saat tadi di dalam slide saya yang pertama negatif, misalnya tadi negatif, oke,
produktivitas menurun dan segala macam. Tapi kan ada tadi yang positifnya, you need to be innovative. Nah, bagaimana menyampaikan ke konsumen, ya tunjukkan apa yang menjadi inovasi dari yang Anda miliki. Misalnya tadi kalau penjualan online, itu mereka benar-benar ditutup itu. Kalau Anda mau bayar lebih, ya itu ada yang memang Anda merasa nyaman. Makanan pun diturunkan. Jadi mereka yang penting ada pergerakan ekonomi, keuntungan dari app itu turun, ya. Tapi ada pergerakan ekonomi. Jadi itulah yang harus disampaikan dari apa yang kita sebut sebagai ekosistem perekonomian, apalagi perekonomian Indonesia yang tumbuh dari UKM ya, bukan dari usaha besar. Ya, masih ada, there is still hope ya Mbak Nia ya. Harus semangat, yang paling penting itu harus semangat. Ya. Baik, ini ada dua pertanyaan. There is light at the end of the tunnel gitu. Sebutnya. Itu yang atau kata-kata yang paling saya suka itu Mbak. Jadi ada apa? Sebuah cahaya di ujung tunnel itu ya Mbak ya, terowongan itu. Oke. Ini ada dua pertanyaan yang terakhir. Yang pertama saya bacakan ini dari Mbak Anissa Seruni Agung Putri. Hai Mbak Nia, mau tanya kalau dalam penyusunan SOP issue atau crisis management untuk di perusahaan, kira-kira apa saja yang penting untuk diperhatikan dan apakah perlu adanya special budget gitu. Jadi SOP special budget. Ya. Harus. Karena apa? Anda harus konsultan. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan yang mungkin sudah berbeda dengan apa yang dianggap oleh perusahaan. Enggak kok tadi ya. Perusahaan mengatakan enggak mungkin akan terjadi pada saya. Oh, kita udah biasa nanganin seperti itu. Oke, nanganin seperti itu caranya bagaimana? Oh, konsultan akan mengatakan, oke, itu ada benarnya, tapi sebaiknya ada seperti ini. Jadi independent review atas SOP itu penting ya. Bisa jadi akan lebih mudah biayanya kalau Anda sudah susun dulu, sudah punya, baru diberikan masukan-masukan tambahan, kemudian diuji coba ya, di trial, kalau diuji coba nanti Anda nggak praktek. Jadi pada waktu kejadian, aduh lupa apa yang harusnya dilakukan. Karena orang yang biasa menangani krisis dalam perusahaan itu adalah karena sudah mengalami kan kita kalau tidak di SOP kan maka akan susah untuk kita dijalankan karena yang tahu hanya mungkin satu orang saja. Betul. Jadi saya setuju tuh Mbak Nia karena memang ada legacy SOP itu penting untuk diteruskan kepada yang berikutnya ya Mbak, karena nanti kalau satu orang saja yang tahu yang mengalami tapi nanti next-nya tidak ada yang tahu itu bisa bahaya. Nanti akan berulang lagi krisis-krisis yang dihadapi sebuah institusi. Oke. Baik. Terakhir Mbak Nia ada pertanyaan dari ini kalau saya mungkin Mas Devan Narendra. Halo Bu Nia, apakah dengan melakukan press conference bersama CEO merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap perusahaan setelah krisis besar terjadi? Apakah press conference bersama CEO langkah terbaik Mbak setelah krisis terjadi Mbak? Penting untuk CEO langsung berhadapan dengan publik ya, dan memang salah satunya adalah dengan media, bisa juga melakukannya dengan kunjungan ke lokasi ya, itu adalah satu. Tapi CEO itu harus di-drill, harus disiapkan dalam menjawab pertanyaan ya. Jangan sampai kita melihat tanpa menyebut nama, kita melihat di beberapa kementerian mereka berhadapan dengan media ngomongnya kacau ya. Gimana kalau kita mau trust publik mau trust kalau menterinya seperti ini gitu ya. Jadi menteri CEO atau pimpinan atau siapapun kalau ketemu dengan media mereka harus disiapkan dengan cara yang tepat, bukan hanya dari sudut konten yang disampaikan atau pesannya, tapi juga bagaimana non-verbal cues-nya disampaikan ya. Jangan sampai mereka menyampaikan sesuatu tapi lihat ke atas, garuk-garuk kepala, seolah-olah mikir, gitu ya. Jadi kan kelihatan tidak berwibawa ya, dan tidak betul-betul tulus terhadap apa yang mereka sampaikan. Ya. CEO bagus, but the content also matters. Ya, jadi dipersiapkan talking points-nya dulu, apa saja yang akan dibicarakan, jadi nanti nggak ngalur ngidul, sehingga malah nanti akan menjadi backfire ya Mbak Nia ya. Dan di-drill.
Betul. Betul. Ya. Iya. Baik, ya ini adalah akhir dari pertanyaan dari pemirsa atau peserta hari ini yang sudah sangat luar biasa mendengarkan dan mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Saya rasa mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Nia ini sangat bermanfaat sekali dan saat-saat ini kita perlu sebuah pemikiran bersama bahwa memang yang namanya crisis management itu betul-betul harus dihadapi dan itu tadi di awal jangan sampai kita slow response atau bahkan tidak sama sekali menghadapinya begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nia atas waktunya yang saya tahu Mbak Nia ini sangat padat sekali waktunya dari jam ke jam itu selalu meeting ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta semuanya yang sudah bisa hadir pada hari ini. Oh, ada suara lagi yang sudah bisa hadir dan bisa mengikuti webinar 18 Media Academy. Jangan lupa bisa follow Instagram kita di @media_academy_id. Kemudian jangan lupa juga kalau memang ingin melihat kembali tayangan kita nanti, silakan Bapak Ibu teman-teman menyaksikan melalui YouTube channel kami di Media Academy ID. Saya atas nama pribadi, atas nama Media Academy mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita bubar jalan atau pamitan, saya mohon izin dulu bisa dibuka kameranya atau videonya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini harus pakemnya harus foto bersama dulu di akhir acara nih, biar keseruan kita, keceriaan kita atau sharing kita pada siang hari ini bisa sama-sama diabadikan. Baik, saya tunggu ini ada wajah-wajah familiar dari teman-teman kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya, dan juga atas kerjasamanya selama ini, khususnya kepada Mbak Nia yang sudah meluangkan waktu untuk Media Academy, khususnya juga kepada Perhumas yang sudah mendukung Media Academy selama ini, dan kita pasti ke depannya akan lebih banyak bekerja sama. Baik, saya tunggu sudah semuanya dibuka ya. Baik, kita hitung mungkin sampai 3, silakan yang belum dibuka kameranya, senyum dengan happy, dengan ceria, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia. Ya Allah, ini sudah sangat membantu sekali kita diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan yang tidak membuka video juga sedang meeting. Saya tahu juga kita semuanya dari meeting ke meeting ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sekali lagi atas nama Media Academy kami ucapkan kepada Mbak Nia Sarinasriti yang sudah bisa berbagi kepada kita semua dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta semuanya. Saya atas nama Media Academy mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.